Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Heri Purwanto. Yang mana dalam video kali ini saya masih mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar menulis aksara Jawa kuno. Namun untuk teman-teman yang baru bergabung, saya persilahkan subscribe terlebih dahulu. Dan apabila menganggap video ini bermanfaat, saya persilahkan untuk membagikannya kepada teman-teman yang lain supaya ikut mendapatkan manfaatnya. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk belajar menulis nama pendiri kerajaan Majapahit atau raja pertama Majapahit menggunakan aksara Jawa kuno atau yang lazim disebut aksara Kawi. Nah, sebagaimana tertulis di buku-buku sejarah, nama pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Nah, ini yang lazim tertulis di buku-buku sejarah, namanya Raden Wijaya. Namun sejujurnya Raden Wijaya ini sumbernya dari naskah Pararaton. Pararaton ini ditulis sekitar hampir 2 abad sesudah Raden Wijaya meninggal. Jadi jaraknya jauh ya, hampir 200 tahun sesudah Raden Wijaya meninggal, Pararaton baru ditulis. Untuk penulisan namanya Raden Wijaya berarti pertama kita tulis Ra dulu, Ra seperti ini. Ini Ra. Kemudian Den, Raden itu D-nya tipis ya, D. Bukan Raden, tapi Raden. Nah, itu pakai da. Karena bunyinya D, maka dikasih taling. Dikasih taling, kemudian Den. Rade, ini Rade. Kemudian nah, di sini ada N kan. Maka nah, ini nah. Ini bacanya Radena. Supaya na-nya mati jadi N, maka dimatikan menggunakan pasangan wa. Ya. Kalau wa-nya ditaruh sini, dia akan terbaca Radenawa. Tapi kalau wa-nya ditaruh bawah jadi pasangan seperti ini. Nah, ini akan terbaca Radenwa. Karena supaya terbaca Radenwi, maka di sini dikasih wulu. Jadi Radenwi. Kemudian ja. Terakhir ya. Ya. Nah, ini Raden Wijaya. Ini sumbernya dari naskah Pararaton yang ditulis hampir 200 tahun sesudah Raden Wijaya meninggal. Nah, naskah yang lebih tua adalah Nagara Kertagama. Di naskah ini namanya tertulis Dyah Wijaya. Nah, namanya tertulis Dyah Wijaya itu kalau sumbernya Nagara Kertagama. Ya. Kalau sumbernya Nagara Kertagama itu namanya tertulis Dyah Wijaya. Kalau Pararaton ini ditulis hampir 200 tahun sesudah Raden Wijaya meninggal. Kalau Nagara Kertagama itu selisihnya 56 tahun sesudah Dyah Wijaya meninggal. Dyah Wijaya meninggal tahun 1309, Nagara Kertagama ditulis tahun 1365. Ya, jadi selisihnya cuma 56 tahun. Nah, tulisannya bagaimana? Pertama kita siapkan da, sama kayak ini ya, da. Nah, ini da. Supaya jadi dia, maka da ini dimatikan dengan ya.
Nah, ya, pasangan ya. Untuk mematikan da itu pakai pasangan ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Karena di sini ada hamati, dia. Hamati di akhir kata bentuknya seperti ini. Dia, Wijaya, ya, wa. Dikasih wulu jadi wi. Ja, ya. Ya. Dia, Wijaya. Lah ini kan wi-nya di bawah karena dia fungsinya untuk mematikan na. Mematikan na, maka wa-nya ditaruh bawah jadi pasangan. Nah, karena ini dia tidak mematikan siapa-siapa, ya, wa di sini tidak mematikan siapa-siapa, maka posisinya di atas. Karena apa? Hanya sudah mati pakai ini namanya wiknyan, ya. Kemudian itu adalah Pararaton dan Nagarakretagama, ya. Ada nggak sumber sejarah yang ditulis ketika Raden Wijaya atau Dyah Wijaya ini masih hidup? Ada. Kita ambil di sini adalah Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu ini ditulis tahun 1294 ketika Raden Wijaya baru saja mendirikan kerajaan Majapahit, ya. Di situ namanya tertulis Nararya Sanggrama Wijaya. Nah, ini sumbernya apa? Ini sumbernya Prasasti Kudadu. Ya. Prasasti Kudadu ini ditulis ketika Raden Wijaya masih hidup. Ya, jadi ini yang paling valid, boleh dibilang begitu, ya. Kalau di buku-buku sejarah nulisnya seperti ini, Nararya Sanggrama Wijaya. Tapi kalau di Prasasti Kudadu tulisannya bagaimana? Tulisannya seperti ini. Nah, hurufnya begini. Kemudian ra. Nah, Nara, tapi di Prasasti Kudadu ra-nya panjang. Ra, Nara. Berarti dikasih tarung. Nah, ini Nara. Kemudian Nararya. Itu ra-nya mati kesundul oleh ya. Kalau na mati itu dikasih pasangan wa, tapi kalau ra mati itu dia naik ke atas. Jadi kayak gini. Kemudian nah, ini narar ya, tapi karena ini satu kata maka ya-nya dibuat double. Jadi kasih pasangan ya di sini. Nah, ini narar ya. Kemudian sa. Sanggrama. Lah, nganya mati di tengah kata. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Untuk nga mati di tengah kata itu pakai aksara nga. Sang. Ini sanga. Sanga supaya jadi sang maka dimatikan pakai pasangan ga. Ini sangga. Karena di sini ada ra sanggra, berarti ga dimatikan dengan pasangan ra. Nah, ini sanggra, tapi di prasasti tulisannya ra-nya panjang, sanggrama. Berarti dikasih tarung. Tarungnya bukan di sini, tapi di atas. Ya, walaupun yang panjang itu ra-nya, tapi peletakan tarungnya di atas. Sanggra ma wi ja ya, ya. Nararya Sanggrama Wijaya. Wijaya pendek.
Jadi tulisnya begini, Nararya Sanggrama Wijaya, bukan Sang Rama Wijaya, salah. Kalau ada yang nulis kayak gini, pendiri Majapahit namanya Sang Rama Wijaya. Nah, ini jelas salah ya. Nah, setelah menjadi raja itu gelarnya bagaimana? Kalau di buku sejarah gelarnya tertulis seperti ini. Sri Kertarajasa Jaya Wardana. Sri Kertarajasa Jayawardana. Tapi di prasasti bagaimana? Di prasasti bukan pakai Sri tapi pakai Shri. Shri berarti hurufnya seperti ini. Shri. Ya. Shri itu kalau ditulis aksara pakai sya, bukan pakai sa tapi pakai sya. Sya hurufnya seperti ini. Nah, sya. Sya dimatikan oleh ra, pasangan ra. Nah, ini syra. Supaya berbunyi Shri dikasih wulu. Nah, ini Shri. Karena ini Sri-nya panjang, Shri, maka dikasih wulu panjang. Ya. Ini Shri, kemudian Kerta. Kerta, ker ya. Bukan dikasih taling ya, bukan dikasih popo tapi pakai keret. Jadi di sini tulisannya seperti ini. Ker. Nah, kalau ker bagaimana bentuknya seperti ini ya. Ini K dulu, kita tulis K dulu. Nah, kalau Shri kan kalau Sya kan seperti ini. Kalau K itu berdiri garisnya. K. Sekarang ker. Ker berarti kalau ini kan pasangan ra. Kalau pasangan r bentuknya panjingan ya, panjingan r itu bentuknya seperti ini. Nah, cuma separuh. Ini Sri Kerta. Nah, Sri Kerta. Ra. Nah, kalau di prasasti pakai ra panjang. Ra. Ra pendek, ra panjang. Ra. Ja sama kayak tadi sudah kita contohkan ja. Kemudian sa. Nah, ini kan sya. Kalau ini sa. Sa berarti bentuknya seperti ini. Kertara ja sa. Kemudian ja. Kita tulis lagi ja. Ya. Wa. War. Nah, war kalau R mati itu dia akan kesundul naik ke atas seperti ini. War. Dana, ini kan dana, tapi aturannya kalau dalam satu kata maka dibuat double. Kan seperti ini. Da. Nah, di sini dikasih D yang tidak pakai abab D yang biasa. Wardana berarti da yang seperti ini. Nah, yang seperti ini ya. Da. Kemudian da, pasangan da. Da-nya dimatikan dengan pasangan da. Warda. Nah. Ya. Ya. Jadi kalau tadi kita nulis rar ya itu karena R mati ketemu ya dalam satu kata maka tulisannya adalah na rar kan gini. R mati ketemu ya dalam satu kata maka ditambah ya satu. Jadi na ra rar iannya ditambah satu lagi ya. Tapi kalau wardana
Wardana, R mati ketemu da, maka bukan ditambah DH tapi cukup D saja. Wardana, D saja bukan DH, yang DH nya jadi pasangan. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam budaya.